love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1835. Tuan Leslie, saya sudah menjelaskannya berkali-kali kepada Anda. Mustika Ratu tidak pernah menambahkan bahan terlarang apapun ke produk kami. Tolong berikan kami waktu beberapa hari, kami akan memeriksanya secara detail, pinta Tari dengan tulus. Tari mendengarkan Iwan dan mencoba menyeretnya selama mungkin. Tari ingin mengulur waktu sampai Iwan tiba. Tidak mungkin, Departemen Hak Konsumen telah menguji banyak kosmetik yang disediakan oleh para korban. Dan kami menemukan bahwa terdapat sejumlah besar isobutil paraben dan akrilamida di dalamnya. Ini angkanya. Saat dia mengatakan itu, Leslie melambaikan laporan itu di depan Tari. Kami punya buktinya. Aku butuh Mustika Ratu untuk segera melanjutkan penyelidikan kami. Jika kamu terus berusaha menunda-nunda dan menghalangi kami melaksanakan tugas kami, maka jangan salahkan kami atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Leslie berkata dengan tidak senang, jelas sudah kehilangan kesabarannya. Setelah itu, dia melambai dan berencana memaksakan diri masuk ke perusahaan. Itu, hati Tari tenggelam saat melihatnya. Dengan semua bukti yang mereka miliki, Tari tidak punya cara untuk melawan. Selain itu, Departemen Hak Konsumen mewakili negara. Banyak sekali media yang hadir. Jika Tari mencoba menghalangi mereka, itu hanya akan memperburuk keadaan. Itu hanya akan berdampak buruk bagi Iwan dan Mustika Ratu. Mengingat hal itu, Tari mulai merasa sedikit putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, decitan rem mobil terdengar. Sebuah mobil hitam dengan cepat melaju dan berhenti di belakang kerumunan. Tepat setelah itu, pintu mobil terbuka. Iwan dan Ratna berjalan keluar dan melewati kerumunan dengan cepat menuju Tari dan yang lainnya. Tari, Iwan ada di sini, ini bagus. Rizka senang saat melihat Iwan. Bukan hanya Rizka, tapi Tari juga. Dia sepertinya mendapat kembali kepercayaan dirinya saat dia tersenyum dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia, Rizka, dan yang lainnya bergegas. Tari, apa yang terjadi? Iwan buru-buru berkata. Iwan buru-buru bertanya ketika dia sampai di sana. Begini, Departemen Hak Konsumen meminta izin komersial kita dan berencana menghentikan operasinya. Tari menjelaskan situasinya secara singkat. Seburuk itukah? Iwan mengerutkan kening, menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Setelah itu, Iwan menghampiri Leslie dan yang lainnya dan memperkenalkan dirinya. Tuan Leslie kan? Halo, saya Ketua Grup Mustika Ratu, Iwan Gusnadi. Tuan Gusnadi, Anda datang pada waktu yang tepat. Perusahaan Anda telah menambahkan sejumlah besar isobutil paraben dan akrilamida ke dalam kosmetik Anda. Anda telah melanggar hukum dengan sangat buruk. Ini adalah laporan jumlahnya. Mustika Ratu Group akan menyerahkan semuanya dokumen perusahaan. Departemen Hak Konsumen akan menutup perusahaan dan menghentikan operasi Anda. Leslie melambaikan laporan itu di depan Iwan, menyuarakan hukumannya lagi. Adapun untuk menjalankan tanggung jawab Iwan sesuai dengan hukum, departemen mereka harus menyelidikinya lebih lanjut sebelum menyerahkan masalah tersebut kepada polisi. Bab 1836. Tuan Leslie, itu hanya laporan, tidak ada artinya apa-apa. Setelah kosmetik Mustika Ratu didistribusikan melewati distributor, toko kosmetik, dan pihak lain, kalaupun ada masalah dengan kosmetik kami, Anda tidak bisa membuktikannya. Itu perbuatan kami. Iwan berkata dengan tenang. Iwan tahu betul bahwa Mustika Ratu selalu melakukan sesuatu secara sah. Selanjutnya Iwan mengembangkan produk kosmetik, tidak mungkin ada material terlarang di dalamnya. Namun dengan apa yang terjadi, Iwan tidak mungkin tahu dari mana masalahnya.
Namun setelah bagaimana Joel mencoba mengambil alih secara paksa Mustika Ratu, ditambah dengan fakta bahwa grup Hilton adalah pesaing terbesar bagi Mustika Ratu, Iwan menduga bahwa Joel sangat mungkin ada hubungannya dengan ini. Pada akhirnya meskipun Tari sangat ahli dalam bisnis, Tari masih belum berpengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Karena pihak berwenang tampaknya memiliki bukti yang sangat kuat, Tari pun mulai panik. Namun Iwan berbeda. Saat Iwan berhadapan dengan Raja Utaram di Jogja, Iwan melihat begitu banyak skema dan trik kecil. Meskipun pihak berwenang punya bukti seperti itu, Iwan tidak akan pernah mengakuinya. Itu Leslie pun tertegun menyadari bahwa dia tidak mampu menjawab. Leslie tidak percaya bahwa Iwan masih menyangkal segala sesuatunya, bahkan dengan semua bukti. Itu jauh melebihi ekspektasinya dan membuatnya benar-benar lengah. Omong kosong sekali. Bocah, kami membeli dan menggunakan produk Mustika Ratu. Sekarang produk-produk itu telah menimbulkan begitu banyak dampak negatif bagi kami. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab selain Anda? Para pelanggan sangat marah ketika mendengar semua itu. Untungnya kebanyakan dari mereka adalah bagian dari masyarakat atas. Mereka tahu tempat mereka dan tidak akan mengumpat seperti wanita tua di pasar. Kalau tidak, mereka akan langsung mengutuk Iwan karena telah mengabaikan tanggung jawab. Semuanya, tolong dengarkan aku. Aku bisa mengerti perasaan kalian. Namun, coba pikirkan, Mustika Ratu baru-baru ini menjual ratusan ribu produk. Jika kosmetik kita memiliki bahan terlarang di dalamnya, hal itu tidak hanya akan diperhatikan sekarang. Iwan berkata dengan tenang. Nada suaranya jelas dan Iwan menambahkan energi sejati pada suaranya untuk menyebarkannya lebih keras. Itu. Semua orang tiba-tiba terdiam mendapati bahwa Iwan masuk akal. Karena produk Mustika Ratu begitu populer, banyak teman dekatnya yang membeli dan menggunakan produk Mustika Ratu. Namun, selain mereka yang mengalami efek samping, semua orang tampaknya baik-baik saja. Mereka bahkan memuji produk Mustika Ratu karena jauh lebih baik dibandingkan banyak merek internasional. Mereka pun bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Iwan, mereka segera memahami bahwa itu mungkin hanya masalah pada sejumlah produk Mustika Ratu tertentu. Selain itu, produk Mustika Ratu melewati beberapa tangan sebelum dijual. Kesalahannya mungkin tidak hanya terletak pada perusahaan. Bab 1837. Tentu saja, Mustika Ratu tetaplah pabriknya, karena tiba-tiba ada penambahan bahan terbatas yang ditambahkan ke salah satu kumpulan produk. Kami pasti bertanggung jawab dalam beberapa hal. Bagaimana jika saya berjanji kepada semua orang bahwa Mustika Ratu Group akan memberikan kompensasinya kerugian semua orang dengan harga 10 kali lipat? Saat Iwan mengatakan itu, Iwan berhenti sejenak. Mengenai masalah kosmetik, aku curiga ada seseorang yang menyabotase Mustika Ratu dan mencoba merugikan perusahaan kita. Pada dasarnya, mohon beri kami waktu beberapa hari untuk menyelidiki hal ini. Kami akan menyelidiki masalah ini. Setelah itu, kami akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semuanya. Iwan mengambil kesempatan itu untuk berkata dengan nada tulus. Oh, Tuan Gusnadi ini sepertinya pria yang baik. Dia punya rasa tanggung jawab. Semua pelanggan pun saling memandang dan beberapa dari mereka mulai goyah. Tidak sedikit dari mereka yang hanya berada pada kelompok berpendapatan menengah. Fakta bahwa Iwan bersedia memberi kompensasi kerugian mereka 10 kali lipat nilainya bukanlah jumlah yang kecil. Tentu saja ada banyak orang kaya di sana juga. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kompensasi Iwan. Namun Iwan bertindak dengan sangat tulus dan tidak terus mengabaikan tanggung jawabnya. Sebaliknya, Iwan menawarkan kompensasi dan solusi yang sangat masuk akal. Tiba-tiba kemarahan mereka berkurang drastis. Tidak baik melihat itu wajah beberapa orang yang saat ini menjadi gelap. Mereka mulai panik. Fakta bahwa produk Mustika Ratu tiba-tiba bermasalah adalah skema yang diperintahkan Joel kepada Gurdon untuk dilaksanakan. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Joel sengaja memasukkan beberapa orang ke dalam kerumunan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
Semuanya berjalan cukup lancar dan pihak berwenang memutuskan untuk menutup Mustika Ratu. Namun Iwan telah berhasil menenangkan penonton hanya dengan beberapa kata. Hal ini menyebabkan masalah dalam rencana mereka. Tidak mungkin mereka mau membiarkan hal itu terjadi. Semuanya jangan dengarkan dia mencoba mencari jalan keluar dari situ. Mustika Ratu telah menambahkan bahan-bahan terlarang ke dalam produk mereka demi keuntungan. Ini adalah sesuatu yang kita semua tahu. Mungkin saja orang lain tidak bereaksi negatif apapun hanya karena kulit dan bentuk tubuh mereka berbeda. Mungkin mereka belum tertular. Pada akhirnya saya mengalami banyak pembengkakan di kulit dan wajah saya setelah menggunakan produk Mustika Ratu hampir membuat saya cacat. Mustika Ratu harus menebusnya sekarang. Seorang pria berwajah panjang berteriak keras. Saat dia mengatakan hal itu, dia menunjuk wajahnya dan menunjukkan kepada semua orang. Beberapa titik terdapat memar, sementara titik lainnya berwarna merah dan bengkak, pemandangan yang cukup mengejutkan. Orang ini benar, ada masalah serius dengan produk Mustika Ratu. Kita mungkin terkena dampaknya saat ini karena kita sedikit lebih sensitif. Situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk di masa depan. Perusahaan jahat seperti ini perlu diungkap. Mereka perlu menerima hukuman yang setimpal agar tidak ada orang lain yang dirugikan. Yang lain saling memandang dan mendukung pernyataan itu memicu kemarahan semua orang. Ya, betul itu. Tidak masalah apakah itu hanya kosmetik dalam jumlah tertentu atau dari mana masalahnya berasal. Perusahaan mereka tetap bertanggung jawab. Kami, para korban, harus meminta pertanggungjawaban mereka. Kami tidak bisa hanya mendengarkan apapun yang mereka katakan dan mengikuti jalan jahat mereka.